lebih seru obrolan off air-nya ya. Iya. Sama istrinya, Mas Resko ya. Ingat aja. Tapi nyambung tadi gara-gara ngomongin produser kan. Betul. Yang dimana istrinya ternyata juga suka banget sama produser. Tipikal ya. Tipikal. Tapi kalau sekarang ini kita mau ajak ngobrol Rezrol sama Rentek mengenai perjalanan mereka yang kalau dibilang singkat, no, itu nggak singkat. 2017, 2009. Wah, itu pasti apa ya, naik turunnya. Dan kalau ngomongin soal bisnis studio recording, ya di Surabaya, let's say, ya ada yang bisa bertahan, tapi banyak juga beberapa teman-teman yang menjadikan itu kayak udah buat senang-senang home recording aja. Ada syukur enggak, ya udah ya nyari kerja di tempat lain segala macam. Ada yang ngerasa kayak ini bisa dijadikan lahan bisnis yang bagus asal tahu bagaimana kartunya untuk berbisnis di dunia studio recording ya. Kalau dari Rezrol berarti sudah berapa ya? 2009, 2015 tahun deh. Dia nggak sih mas? Hitung-hitungan. Aku nggak bisa sih. Sudah 38. Kebanyakan. Udah bertahun-tahun ya. Iya. Tapi sempet nggak mas ngerasa kayak atau awal mulanya dulu deh gitu ya? Iya, awal mulai dulu boleh deh. Awal mula mungkin sama. Awal mula tadinya nggak ada niatan untuk belajar record. Itu otodidak mas? Otodidak. Pure otodidak zaman segitu kan YouTube belum. Iya, belum ada. Iya sih. Wah, ada mungkin nggak sebanyak sekarang. Ya. Dulu ya belajar sama orang yang kita kenal. Nyoba networking ya. Mentok nggak bisa baru datang ke rumahnya orang itu. Aku mau bikin ini nggak bisa. Oh ini gini diajar dia. Sebatas gitu. Belajar dulu baru beli alat atau? Alatnya alat hibah waktu itu awalnya. Apa mas yang pertama kali Rezrol punya di tahun 2009 tuh? Mungkin para muda-mudi yang juga pengen buka usaha studio recording. Kalau sekarang kan gampang ya, laptop, soundcard, apa segala macam drum bisa bikin apa jadilah. Apa-apa Spotify gitu. Kalau di tahun 2009 tuh alat gibah itu apa ya mas? Hibah bukan gibah. Oh iya, hibah. Lagi gibah kan jelasannya. Iya betul. Apa ya? Ya kayak si monitor punya siapa, CPU punya siapa, jadiin satu soundcard. Kita patungan kalau nggak salah dulu ya beli soundcard. Itu awal nyemplung di record itu ya dari bandku itu. Yang waktu itu. Pengen nge-record sendiri nih gitu ya. Setelah album pertama ya. Ya mungkin sama kayak teman-teman mungkin nggak puas sama hasilnya yang awal, akhirnya nyoba sendiri. Awalnya berarti sempat ke studio lain. Bukan. Enggak. Jadi aku dulu ngeband pertama kali kan label. Iya. Nah, recordnya di Jakarta kan. Record di Jakarta sampai selesai itu sebenarnya kita nggak kurang puas sama hasilnya. Kurang puas tapi tetap dijalani sampai akhirnya menuju ke album kedua. Menuju ke album kedua kita harus bikin demo. Lah bikin demonya itu yang itu tadi akhirnya. Nge-record dewe aja gitu kan. Jadi ada basic yang kamu punya dong mas. Maksudnya sudah sempat tahu gimana cara nge-recordnya, butuh alatnya apa aja. Cuman sebatas gimana cara record. Gak detail. Detailnya perjalanan itu ngoprek. Learning by doing banget. Yes, benar itu. Nggak sekolah nggak apa berarti ya mas ya? Kan ada kan sekolah. Ada apa Surabaya? Di MU kalau dulu ada di MU lah. Di MU itu juga dulu pernah sempat ditawari suruh ikut sekolah dulu sama dia. Berapa bulan gitu, habis gitu suruh ikut ngajar di situ. Lah yang tak bilang tadi aku belajar sama orang tadi yang tak anggap guru yang punya DMU itu. Yang punya di Mas saya itu, Mas saya. Gitu. Terus akhirnya ngulik-ngulik sendiri, merasa puas gak akhirnya? Ada tampilan karya pertama yang, ya mungkin saat itu sampai bisa jadi materi lagunya ya mungkin puas ya. Tapi ya kan tetap gak ada puas yang berhenti, pasti terus ngulik terus. Pertama kali bukan band sendiri yang di-record tahun berapa mas? Ya gak? Apa 2009 tuh langsung ada ya, klien? Tahun 2009 langsung berani itu. Sebenarnya nggak buka record. Ya awalnya dari teman datang tahu hasil demonya yang aku bikin. Teman datang terus coba bikinin ini. Yang tadinya nggak matok, yang kulik bareng sana, nggak minta bayaran. Paling kasih kopi rokok gitu ya awalnya. Terus sampai dia yang ngasih sendiri. Bahkan ya permisi, hargaku ini yang menaikkan bukan aku sendiri, ya mereka ini, teman-teman ini kasih tambah, terus dia nyebarin rekod di sini segini, sekarang harganya segini, padahal nggak segitu. Di update sampai maksudnya di up tapi bukan buat dia, keuntungan dia. Dia menghargai value-nya mas. Betul. Gitu. Itu tapi bukan di tempat yang sekarang masih di Kelambis. Sekarang di Kambis, dulu kan masih di Jambangan. Dulu Jambangan kan, cuman 2 kali pindah itu aja kan? Iya.
Kalau Mas Remo gimana Mas? Awal mulai dari band sendiri juga? Dari band sendiri juga karena pengen rekaman sendiri. Terus kebetulan dulu itu kan anak-anak nongkrong di rumah tuh ya. Nongkrong di rumah. Basecamp lah ya. Iya. Ya awal-awal dari aku bisa ngerekam, band-band yang lain ikutan. Ya awal sama kayak Mas Reza tadi, kita dibayar, ya nggak dibayar Mas ya. Karena aku join kopi biasa. Iya, join kopi seperti itulah. Ya kira terus karena mereka ada yang kritik ya kan, ini kurang enak. Nah dari situ aku belajar. Oh ternyata sama-sama otodidak. Sama-sama otodidak juga. Ada rasa yang apa ya? Musisi itu nggak akan bisa menemukan suatu kepuasan gitu loh. Betul, setuju. Pasti ada yang kurang gitu loh. Nah itu tuh yang aku tadi agak sedikit merasa ajaib ya di karyanya Mas Desa dengan bandnya. Biasanya kan kalau ngerjain karya sendiri, wis kalau sih ngomong enak kan kurang terus ya. Makanya kenapa perlu orang lain? Iya. Sudut pandang orang lain gitu ya. Itu gimana sampai menemukan kamu ngerasa kayak, wah aku kayaknya wis sudah tahu nih apa yang tak karepno dengan dunia studio recording. Itu dari bandmu itu tadi. Iya. Sampai menemukan titik kon ngerasa ya iki gitu Mas. Iya. Atau ada patokan pembanding dari karya sebelumnya. Soal kepuasan tadi. Iya, Sebenarnya enggak ya, tetap learning by doing tadi. Misal ngarep genre A gini ya, kita mungkin klien puas. Cuman pasti dari kita sendiri nih kayak kurang nih. Harusnya masih bisa kayak gini gitu. Kira di mixing ulang. Ya udah bongkar akhirnya. Ini sama kayak tadi yang gitarnya nggak bener di take dewe akhirnya. Itu ada. Aku juga tahu ada tabrak ya band. Nggak perlu dong. Saya tahu di studio 2 orang ini tahu ada kejadian-kejadian itu. Kalau Mas Remo pertama kali berani matok nih, hargaku segini, itu tahun berapa ya kayak Mas? Atau beda apa? Iya, setelah berapa tahun buka Setelah berapa bulan sebenarnya bukan. Karena setelah aku komputer kan sebenarnya dari barang bekas ya, karena dulu sebelumnya itu kan aku servis komputer. Iya, servis komputer. AC juga enggak? Kadang-kadang. Kabeh. Coba Kak, AC Mas. AC. Sampai terakhir over ya, service over. Jadi ada beberapa komputer punya klien saya nggak diambil gitu loh, rusak, tak perbaiki, tak pasang sendiri, akhirnya bisa. Tapi basicku emang dulu pernah sekolah apa? Iya, dulu kuliahnya di IT sih emang. Oh, di situ. Jauh ya dari permusikan engineer ya. Jadi kayak gitu. Apa pertanyaannya? pertama kali matok tadi soal berapa Iya, bulan? berarti udah ngomong ya berapa? Karena bulan? sebelumnya kan aku nggak pakai komputer, pakai laptop terus pakai komputer. Terus pengeluaran listrik kan tahu, oh ternyata kalau pakai komputer pengeluarannya segini. Ya dari situ ketika ada rekaman, sorry yo, ganti biaya listrik. Nah seperti itu sih. Oh awalnya gitu dari situ. Dari situ. Itu namanya strategi marketing kalau sungkan kan ngomong itu biaya listrikku gini-gini. Tapi beneran ketika listrik ada penaikan biaya, rekaman pasti naik harganya. Iya pasti. Bukan dari kualitas, Pak. Teko listrik. Listrik mahal. Bahkan nggak listrik sih, kayak beras munda, melok munda. Tapi yang aku penasaran kan tadi kan Monsi sempat tanyain soal di episode kemarin Monsi sempat tanyain soal teknologi nih. Which is sekarang tuh kan lagi banyak banget soal AI, Mas. Yes. Ini terbantu juga nggak? Aku harus gym kalau gitu. Aku bisa gym. Tahun lagi aku terbantu juga kah atau itu menjadi malah akan tersaingi aku nih sebagai AI itu kalau saya sekarang sih membantu, ada beberapa membantu, jadi kayak ngasih ide-ide baru gitu loh. Oke. Jadi ada hal yang manusia itu nggak didapat gitu loh dari AI. Begitu pula sebaliknya, AI juga nggak bisa menghasilkan musik kayak manusia yang main gitu loh. Iya, nggak organik lah ya. Iya. Yang case pertama membantu ya, secara kita produce musik ya. Terus yang kedua, tapi biasanya tak sarankan buat klien saya, jangan pakai AI ya bro. Kenapa? Tak Jawil ya kamu ya. Iya. Apa ini? Ayo ngobrol novel aja Mas Desa. Dua orang ini tuh jadi saksi. Sampai jam 12:30 malam take vokal. Terus. Ya ada beberapa klien saya itu emang pakai AI terus direkam ulang, diaransemen ulang. Oke lah kalau gitu. Biasanya ada orang-orang tuh yang mentah
hasil dari AI langsung diupload, terus diakui itu karya saya gitu. Oke. Nah, ya jadi masalah dua sekarang ya. Yang aku riset dari beberapa publisher. Yang pertama ditolak kalau pakai AI, yang kedua diterima. Tapi ketika musiknya itu menghasilkan royalti, pemilik lagu itu bahkan akan di-ban secara sepihak gitu loh. Oh iya. Tapi royaltinya tetap jalan. Yang pakai AI. Tapi kita tahu banget Mas, maksudnya. Ya kalau sekarang sih pasti tahu oh ini AI gitu loh pakai AI. Soalnya kalau selalu mendengarkan secara sekilasnya kan mungkin aku bukan pelaku musik juga ya, jadi kayak nggak ngerti nih aku. Udah lumayan perfect. Iya, nggak ngerti nih produksi yang record beneran sama how AI. come gitu ya bisa buat nada kayak gini, chordnya kayak gini, ngepasin lirik-liriknya segitu bagusnya. Iya, itu bagi kita sih cuma membantu kayak kemarin ada beberapa pekerjaan ngerjain bikin jingle atau apa gitu ya. Buntu ya kan namanya orang kan pasti ada penat ya, capek gitu ya. Dari AI itu oh iya asik ini. Ya cuma ada diambil ide yang berarti kayak semacam ya menjadi salah satu alternatif aja untuk special case kayak jingle. Kalau pakai AI sangat membantu. Tapi kalau misalnya untuk record karya yang benar-benar harus take vokal, bass dan segala macam yang harus organik, kayaknya enggak lah ya. Bisa, cuma ya alangkah baiknya di aransemen ulang atau gimana. Gak ada hak cipta ya bro, soalnya bro. Tapi ada yang memang benar-benar langsung itu tadi diupload ke publisher, diupload dia langsung mendaftarkan. Kemungkinan dua, pertama ditolak, yang kedua diterima tapi nanti akan ditolak gitu loh, di-ban secara sepihak. Itu tapi kan ada duit, royaltinya jalan. Kalau dari Mas sendiri gimana soal AI ini Mas? Ya sama kalau nggak sih Mas, sempat ikutin banget. Enggak sih, awal tahu mungkin kayak wih canggih nih bisa bikin kayak dulu kan awal-awal nggak langsung jadi lagu toh. Betul. Paling cuma bisa bikin lirik, bisa bikin nada. Lama-lama bisa bikin chord, lah kok sekarang langsung jadi. Langsung jadi, betul. Ya sama, kalau itu sebatas buat bantu kita untuk berkarya, dirombak lah paling nggak dirombak. Mungkin chorusnya yang bagus, ini yang bagus, bisa diotak-atik lagi nggak masalah. Tapi kalau langsung ambil semua jadi gitu, ada kemarin ya. Kode terus loh Mas. Nggak, saya ada klien kayak gitu. Mas mau record, nggak kenal record nih. Ya materinya gini, musik yang aku yang bikin, dia record apa aransemennya saya yang bikin. Saya ngasih tahu materinya gini. Bener dia ngejreng lagi, digenjreng akustik sama dia nyanyi, tapi dikirim. Ya kupingku tahu akhirnya. Ini bukan AI kan, dia bilang gitu. Loh kok tahu Mas? Loh. Jadi mungkin telinga-telinga orang tertentu akhirnya paham ya. Itu dari biasa juga kan yang tadi dibilang tiap hari budrek loh istilahnya. Iya betul. Soalnya saya sempat riset juga, aku kayak mungkin kalau disebutin websitenya Suno namanya. Iya Suno. Betul. Suno. Karena aku juga itu yang tak pakai. Kacau. Betul. Iya nggak apa-apa sih. Secara si Suno ini kan, sebut lagi kan. Secara ini permainan loh. Suno gitu. Suno. Jadi kayak dia digratiskan semua kan dia. Bahkan kita ngasih ide tentang ini dibuatin sama dia. Genre, chord, kasih detail, dia bisa menjadikan. Vibes-nya pun bisa dikerjain. Nada-nada. Tempo pun kita request dibikinin sama dia gitu kan. Betul. Jadi Suno pertama keluar aku langsung nyoba semua berapa lagu kan satu hari terbatas kok. Ada koin-koin gitu kalau nggak salah. Nggak ada koin kalau Suno kan? Bukan ya? Cuman ada batasan berapa kali. Yang free berapa kali? 5. Iya, awal 5. Awal 5 iya. Satu kali submit dikasih 2 opsi kan. Nah, itu kan itu tak coba itu. Aku pakai sih. Bahkan aku sampai ada 3 email. Sehari aku tak atik terus sampai 3 email itu tak pakai. Jadi ya 30-an lagu ya satu hari. Oh ya kayak masuk terus tapi selesai. Apapun itu tak masuk kan sampai mana sih si AI ini apa bisa yang akhirnya kamu temukan dari percobaan itu? Ya akhirnya ketemu cara muternya dia, polanya ketemu. Oh gitu ya. Bahkan akhirnya gara-gara main kayak gitu kayak treatment vokal nyantol di telinga. Jadi ada beberapa gitu artis yang sekarang lagi rame kayaknya nggak menuduh. Mungkin ada kesepakatan antara si MD atau produsernya sama si artisnya. Selama itu ada kesepakatan nggak masalah. Jadi kayak gini tadi, aku artis, Rembo
produser misalnya, nek kita bikin dari EIB, selama dia mengiyakan, aku mengiyakan, juga apa-apa, kan dompet lagi nggak masalah. Jadi yang telingaku akhirnya mendengar loh, ini kok kayak si lagunya si Ai tadi. Setelah dengerin lagu-lagu lain, kayaknya sih iya, memang dia dari situ, tapi dirombak. Tapi ya selama itu buat bantu nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dari AI ini kasus, aku kan juga sempat kemarin sama Rembo sama Firman kan dibantu ya, mau iseng-iseng bikin lah itu, iseng-iseng bikin project sendiri lah. Aku cari apa istilahnya, karena aku nggak terlalu jago bermain alat musik, aku bingung nih untuk menyampaikan apa yang pengen tak buat gitu kan. Tidak untuk bandku by the way. Gitu kan. Oh iya. Nah akhirnya aku ngerasa, oh bisa ya dibantu dari AI ini gitu. Nah aku tuh cari bagannya mas, sama masukkan nadanya. Tak bawa lah materi itu ke Rambo. Aku punya cerita begini nih, punya keluh kesah begini, aku pengen bikin ini, aku nggak ngerti main alat musiknya kayak gimana. Besok ngiwangi aku gak dari Rainpay ini, dibantu sama Firman juga. Mana materimu? Tak jelasin lah, aku buat dari sini. Jadi aku masukin bagannya ini, minta vibes-nya ini, bahkan nada itu kita yang bisa request. Tapi sama Rembo disarankan, iki jadi bener-bener kayak apa pondasinya aja. Nanti kita create lagi lagunya. Kau maunya kayak gimana? Bahkan chord-nya kita cari yang range-ku. Jadi bener-bener kayak jangan AI yang Monzi nyanyiin. Oh. Dan kalau yang selain teman-teman ya di permetalan, popang juga pernah kerjain. Ya sebenarnya dari aku aja ya, kalau aku ngomong yang unik adalah Idol, kamu kerjain juga. Idol grup Surabaya itu dikerjain. Tapi yang paling menurutmu kayak batasanku sampai di luar ini loh, di Rainpay itu sampai apa? Ini singlenya Partai. Wah, itu yang paling itu mintanya gimana mas? Itu mintanya apa mas? Aku pengen dibikinin jingle, liriknya kadang-kadangnya itu, mas aku pengen nyanyi dong, bisa nggak? Oke, nyanyi kayak gini. Apa? Lagu-lagunya gimana? Dangdut aja mas. Dan itu yang bilang dangdut itu dangdut itu. Itu satunya lagi ada. Cuma kalau karena kan kita kan kalau ngomong sama Kadir bingung, harus resmi kan ya? Iya betul. Jadi begini bu ya, ini lagunya. Oke. Ya, seperti itulah, kurang lebih ya. Kesusahannya di secara komunikasi. Jadi takut salah, tapi jadi kok. Bukan puas kayak klien. Puas banget, sampai sekarang dipakai kok, masih. Tapi ada nggak klien ini sebelum kita challenge lagi ya? Sekarang gantian nih di episode ini kan dari Rezrol ya. Tadi sebelum situ ada nggak klien yang pernah nggak puas tapi ngomong langsung sama studionya, sama kalian? Kayak mas nggak puas tapi ngomong langsung ya kayak cuma ngasih inputan. Oh input aja. Lebih ke situ sih. Kayak ini kurang ini. Tapi kalau langsung kayak cukup sarkas kayak klien mas. Kasih lu nggak ada ya? Nggak sih, dulu aku. Ada, belum ada. Sama ada sekarang. Pernah berarti? Apa? Pernah berarti? Jadi gini, apa? Coba sebutkan 5 klien yang pernah bawa handle, 5 aja. Mulai yang paling jelek. Jangan dong. Mau challenge ini apa challenge nyanyi ya? Agak bahaya ya. Sama Mas Ano nggak suruh beli. Yang paling level tapi ada. Kayak misalnya aneh-aneh, misalnya kayak tiap satu kali mas sebenarnya aku mau satu klien sih, aduh gak gelemaannya aku nggak pada ide agak mas. Ada sih. Pasti ada kalau siapa sih? Tetap objeknya kepo. Nama bandnya apa? Inisial. Ya saya kira challenge dulu. Karena tadi di episode kemarin sudah ada Rainpay yang apa? Berhasil bikin satu riff ya dengan adanya kata-kata apa tadi barisnya? Jalan, bis, trotoar, dan jalan. Sekarang wayahnya Rezrol. Ini buat apa nih? para muda-mudi yang mau record segala macam bisa loh ya. Apa? Yang mau record segala macam bisa ke Rainpay. Oh iya nanti abis ini mereka sekalian promo-promo ya. Boleh. Atau promo-promo dulu? Boleh dong. Promo-promo dulu aja ya. Tempatnya di mana? Mulai dari ya Rainpay dulu kalau misalnya ada para muda-mudi yang punya band atau pengen ngerjain project solonya. Buat kalian di Surabaya, solo vokal, band atau dan pengen ngerjain single dan lain-lain. Promo dikasih packs. Bikin video klip, monggo goreng big video kuyung.
Alamat lengkapnya ya. Di Kang Pasar 153. Bisa cek IG @rempik_rek. Oke. Rempik _rek. Rempiknya RAMPAGE. RAMBPAGE. Rampage ya. Silakan. Jadi nanti kamu bisa tanya-tanya adminnya, alamat lengkapnya di mana. Kalau Ujung Pasar tuh udah kamu masuk gang itu, nanti di kanan jalan sudah kelihatan Pak dari Rampage. DM aja ya. DM aja paling enak ya. Kalau Resto boleh. Silakan promo-promo, Mas. Kalau teman-teman mau ke tempatmu, alamatnya boleh. Ini susah, Mas. Saya wangel jadwal ini. Full terus. Jadwalnya susah ya? Iya. Tapi kamu di DM aja, siapa tahu dapat slot. Itu pokoknya 3 kali mau recording di tempat dia wis. Mas aku kok nanggonanmu. Aman wis ki. Kok ngobrol ya wis. Tidak jadi. Sibuk sekali. Ya terus salah satunya yang Isyana itu kan nggak jadi gara-gara saya tidak kerja. Resto. Instagramnya ada Mas? Resrol, REZROLL Instagramnya. Alamatnya di Kelamis mana Mas? Kelamis Ngasem. Kelamis Ngasem 99. Kelamis Ngasem 99. Pokoknya DM yang satunya di Resrol, REZROLL ya. Bisa di DM, tanya harga, tanya semuanya. Jadwalnya. Dari 0 bisa loh. Dari 0 bisa kan? Dari 0 bisa, apa jangan repot ya. Dulu sana ya. Yang satunya di Ujung Pasar ada Rampage kalau itu ya. Boleh nggak? Apa nggak nama challenge? Enggak sopo kamu di jalan. Nama saya adalah bikin lagu dong. Oke. Kata-katanya apa Kata-katanya adalah 3 kata hari ini. 1. Taksi. 2. Terbang. Baik. Bis dan taksi. Oke boleh. Apa? Taksi terbang. Sama jalan-jalan. Kurang ajar sih kayak jam. Saya tas dipikir loh. Kapal. Ada 2 transportasi ya. Taksi. Terus terbang. Sama lampu. Taksi terbang. Lampu merah tapi 2 kata. Lampu merah. Lampu aja. Taksi terbang lampu. Taksi terbang lampu. Ayo Mi, lu yang nyanyi. Ah.